Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini saya Muhammad Yusuf, CGP angkatan 7 kelas 244. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 2. Eh, Baik, langsung saja. Kesimpulan dari modul pertama adalah kesimpulan dari modul 2.1. Nah, pada modul 2.1 di sini menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal, ya, atau common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada murid. Nah, masuk akal. Nah, apa itu keputusan yang masuk akal ya? Seperti apa? Nah, keputusan yang masuk akal itu yaitu adalah keputusan yang bertujuan untuk pembelajaran eh, yang mana ada tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, ya, yaitu eh, jadi bukan hanya guru saja yang tahu tujuan pembelajarannya, tetapi murid juga eh, dapat memahami secara jelas tentang tujuan pembelajarannya. Jadi dalam keputusan masuk akal itu dikaitkan dengan ini, ya. Jadi keputusan-keputusan itu dapat diterima oleh siswa sehingga siswa itu benar-benar memahami apa yang akan disampaikan nanti. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, ya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi lingkungan belajar itu ya murid itu senang, oh saya ingin belajar. Nah, gitu ya. Jadi dirancang oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah manajemen kelas yang efektif, ya. Selanjutnya adalah penilaian berkelanjutan, tentu untuk kedepannya agar menjadi lebih efektif. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya seorang guru harus memahami kebutuhan belajar murid. Nah, apa itu kebutuhan belajar murid? Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Jadi muridnya itu harus kesiapnya bagaimana. Kemudian ada minat murid dan yang ketiga ada profil belajar murid. Nah, eh, selanjutnya pada modul 2.2 ini menjelaskan tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Apa itu? Yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional (PSE). Nah, dalam PSE ini terdapat kompetensi sosial dan emosional. Apa saja kompetensi sosial dan emosional? Nah, kompetensi sosial dan emosional yang pertama adalah kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, yang kedua adalah manajemen diri. Apa itu? Nah, manajemen diri itu adalah kemampuan untuk mengelola emosi, mengelola pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, KSE yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Selanjutnya adalah keterampilan berrelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Nah, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan
kelompok. Selanjutnya adalah kesimpulan dari modul 2.3, yang mana pada modul ini menjelaskan tentang pertama paradigma berpikir berpikir coaching ya. Paradigma berpikir coaching. Apa itu paradigma berpikir coaching? Seperti apa? Yaitu yang pertama adalah fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Nah, selanjutnya adalah prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu apa saja? Nah, prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan ini diwujudkan dengan cara kita membangun kesetaraan dengan orang yang akan kita kembangkan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara kedua. Nah, prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Prinsip ini dapat membantu seseorang untuk menjadi otonom karena dalam prosesnya, orang yang dikembangkan perlu untuk berpikir ke dalam dirinya, untuk mendapatkan kesadaran diri akan situasinya, dan kemudian menemukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi diri. Nah, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan itu perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selanjutnya adalah kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat adalah mendengarkan dengan ikhlas. Selanjutnya adalah supervisi akademik. Materi supervisi akademik. Yang mana supervisi akademik itu terdiri dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Untuk pra-observasi, pra-observasi ini adalah merupakan ya, pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam mengembangkan potensi diri. Kemudian pada observasi itu aktivitas kunjungan kerja, aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Sedangkan pada tahap selanjutnya yaitu pasca observasi, itu percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan kebaikan ke. Nah, baik, sekarang saya akan merefleksikan dari apa yang dari modul yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu adalah tentang bagaimana peran Anda sebagai seorang coaching sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Nah, eh, analisis jawaban saya yang pertama ada peran saya sebagai guru di sekolah. Yang kedua adalah peran saya sebagai kepala jurusan. Yang ketiga adalah peran saya dalam melakukan coaching ya, tapi sebagai rekan ya, itu kepada rekan. Kemudian saya melakukan coaching, tapi posisi sebagai mitra atau teman. Nah, seperti apa itu? Baik saya jelaskan. Nah, di sini ketika saya sebagai guru ya, peran saya sebagai coach dalam posisi saya sebagai guru itu adalah ketika saya melakukan coaching dengan murid tentang tugas piket murid untuk menjaga lebih sekolah. Karena di sekolah saya itu khususnya jurusan perkantoran itu terdapat tiket untuk menjaga lobby. Eh, dari beberapa periode ya, beberapa bulan yang lalu kita apa namanya itu piketnya itu pertama kita buat sehari itu sampai 2 shift ya, 2 shift. Shift pertama diisi 2 anak, shift kedua diisi 2 anak atau 2 murid. Nah,
Tetapi, setelah dilakukan analisa, dari shift tersebut itu ternyata anak belum mendapatkan atau belum begitu memahami tugas di lobi. Ketika sudah diarahkan, ya kemudian besok karena ganti anak lagi akhirnya, bagian yang mengarahkan pun agak capek ya. Setiap masuk di lobi diarahkan, nanti gini 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 diarahkan. Nah, sehingga, perlu pembelajaran yang terus-menerus dan tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena kemudian, jadwal pikir dirubah lagi hingga yang terakhir yaitu dirubah satu anak full satu hari, ya. Kemudian terakhir satu kelompok atau satu kelompok itu terdiri dari 2 anak ya. Satu kelompok itu, full 1 minggu agar paham. Jadi artinya ketika mereka pikir di lobi, mereka paham apa yang dikerjakan. Nah, dari kegiatan ini terdapat anak yang, apa namanya itu, sedikit, eee, kurang semangat. Sebenarnya dia anak yang termasuk ya anak yang pandai di sekolahnya, karena juga kadang takut ketinggalan pelajaran, sehingga kita melakukan coaching ya, dari analisa dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah ketika mereka selama 1 minggu itu, piket, nanti pelajarannya bagaimana, tugas-tugasnya bagaimana gitu ya. Alhamdulillah, berkat antusias anak dan antusias saya juga sebagai coach yang ingin membantu, mereka agar tetap, mendapatkan tugas. Akhirnya anak itu, si murid dapat menyimpulkan sendiri, masalahnya, yaitu dengan apa, mereka menjaga lobi sambil mengerjakan tugas. Mereka tetap bisa komunikasi dengan rekan-rekannya yang di kelas, ada tugas apa, dan hari ini ada tugas, hari ini pun dikerjakan di lobi. Sehingga, sambil mereka piket menjaga lobi, mereka sambil mengerjakan tugas, sehingga mereka pun, tetap tidak ketinggalan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk materi pembelajaran dapat mereka pelajari di malam hari. Alhamdulillah, semua dapat berjalan dengan baik berkat, semuanya. Kemudian selanjutnya adalah, peran saya sebagai coach ketika saya menjadi coach. Tapi, waktu itu posisi saya itu sebagai kepala jurusan, yang mana waktu itu saya melakukan coaching dengan guru produktif ya. Pada waktu itu guru itu, apa namanya itu, ragu ya mau menulis sebuah buku. Eee, karena kebetulan saya di samping sebagai kepala jurusan di SMK 1 Bondowoso juga sebagai ketua MGMP provinsi jurusan, eee, manajemen perkantoran. Kita di MGMP kerjasama dengan buku ya, Lini Suara. Nah, kebetulan, saya pinginnya itu guru di SMK saya itu ada yang menulis buku. Nah, beliau sebenarnya antusias, tapi, kesulitan nanti takutnya apa namanya, tidak bisa membagi waktu karena punya jabatan jadi bendahara, jabatan jadi ini, ya kan. Jadi banyak sekali, yang harus dipegang gitu ya. Akhirnya kita melakukan coaching, kita ngobrol bersama, mencarikan solusi, dan alhamdulillah, dari permasalahan itu ketemu, beliau dapat membagi waktu, karena juga coaching itu, di sini itu apa namanya itu, intinya di sini bagaimana bisa membagi waktu antara tugas di pos, tugas sebagai guru, kemudian tugas sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga, apa namanya, bagaimana cara dia menulis buku. Akhirnya dapat disimpulkan ada beberapa waktu yang mana beliau itu dapat ada waktu luang ya. Ketika waktu luang itu digunakan untuk menulis sebuah buku dan alhamdulillah buku itu selesai dan
dapat segera terbit. Kemudian selanjutnya adalah, peran saya sebagai coach, yang mana waktu itu posisi saya itu sebagai rekan, yaitu sesama guru ya. Ketika saya melakukan coaching dengan guru lain itu ada masalah, yang mana guru itu, waktu itu diterima sebagai PTKK ya, diterima sebagai PTKK, tapi tempatnya jauh di Ngawi ya, sedangkan keluarganya di sini di Bondowoso, suaminya juga di sini, anak-anaknya di sini ya. Nah, karena ada kebimbangan juga, gimana, karena kalau nggak diambil gimana, tapi kalau diambil jauh gitu ya. Akhirnya kita, eee, coaching ya, coaching. Kemudian, apa namanya itu, ya plus minusnya ya. Jadi kondisi di keluarga bagaimana, kerjaan suami bagaimana, ya kan. Beliau bercerita banyak. Kemudian kalau misalnya pindah ke Ngawi, itu nanti keluarganya bagaimana dan bagaimana. Nah, dari situ akhirnya beliau dapat menyimpulkan bahwa ternyata ya tidak diambil walaupun ada risiko ya dari panitia penerimaannya, tetap tidak diambil karena juga, eee, suaminya di sini juga sudah bekerja, kemudian juga sudah punya rumah di sini, anaknya sekolah di sini, dan, eee, tempatnya sudah mapan di sini ya, artinya seperti itu, sehingga tidak diambil. Nah, itu hasil yang beliau dapatkan dari hasil, kucing ya. Kemudian selanjutnya ada sebagai mitra, yang mana saya melakukan coaching ya ini kepada murid ya. Kenapa saya katakan mitra? Karena ya kadang saya murid itu saya anggap dia sebagai murid, kadang dia saya anggap sebagai teman, kadang dia anggap sebagai mitra ya. Kita eh, apa namanya posisi ini bisa berubah ketika di kelas ya, tentunya sebagai murid ya, tentunya sebagai murid. Nah, di sini eh, saya pertama memanggil si anak itu ya. Karena saya lihat itu dia tidak mendaftar SNBP, tidak mendaftar di perguruan tinggi. Loh kok nggak ikut? Nah, padahal kan dia anaknya pintar ya, berprestasi. Akhirnya saya panggil, ya, kenapa kok nggak mendaftar? Ada masalah apa gitu ya. Ternyata masalah utamanya itu karena masalah orang tua tidak mengizinkan. Kenapa orang tua tidak mengizinkan? Karena orang tua tidak punya biaya gitu ya. Nah, akhirnya kita lakukan coaching ya. Kita coaching lumayan sampai lama ya, mulai dari pulang sekolah sampai maghrib. Kita coaching berdua hanya. Dari situ ditemukan sebuah hasil bahwa eh, orang tua tidak mengizinkan karena tidak punya biaya. Dan sebenarnya ini SNBP itu beasiswa gratis gitu loh ya. Lalu kenapa kok nggak daftar? Kalau masalah biaya itu tidak ada, tidak menjadi masalah gitu. Nah, akhirnya eh, salah si murid tersebut dapat menyimpulkan pertama meyakinkan orang tuanya. Bagaimana SNBP itu seperti apa agar orang tuanya bisa bisa mengerti dan mengizinkan. Kemudian mendaftar ya, mendaftar. Nah, dilanjutkan pilihannya apa, jurusannya apa, jurusan yang disukai apa, kemudian eh, kemudian yang prospek selaras dengan jurusan dan keterimanya itu apa namanya itu persentase keterimanya lebih tinggi. Nah, itu sampai ke sana juga dan alhamdulillah menemukan jurusan yang dia itu suka, kemudian juga sesuai dengan jurusan di SMK, intinya itu ya masih melanjutkan. Dan juga eh, persentase diterima juga lumayan tinggi juga. Dan alhamdulillah kemarin eh, pengumuman murid tersebut lulus di jurusan yang dia sukai yaitu di pilihan pertama. Alhamdulillah. Artinya dalam proses coaching ini benar-benar memiliki dampak yang luar biasa terhadap masa depan murid tersebut. Saya juga sebagai guru tentu sangat senang
dan bangga ya, tentunya ya bangga juga karena ada peran kita dalam kesuksesan murid itu tentu ada kebanggaan tersendiri di sana. Kemudian selanjutnya refleksi yang kedua yaitu adalah bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, analisis jawaban saya itu melakukan coaching kepada warga sekolah yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah. Tentu saja coaching yang telah saya sampaikan tadi itu adalah beberapa contoh saja ya. Selebihnya saya sering berdialog ya kepada siapapun yang sekiranya saya bisa membantu ya saya akan membantu ya. Masalah apapun ya eh, karena apa namanya ya ya kita memang seharusnya hidup ya saling bantu ya karena memang harus seperti itu ya. Itu memang sebuah sebuah hal yang kewajiban lah bagi kita ya. Sekarang kita bisa membantu, loh kenapa kok kita nggak harus membantu kan gitu ya. Jadi ya kita wajib bantu kalau misalnya kita bisa bantu. Itu sebuah kewajiban ya. Kalau kita nggak bantu ya kita dolim pada diri sendiri ya. Itu itu ya gimana kita artinya? Untuk apa kita hidup di sini kalau kita tidak saling membantu ya kan? Hidup itu untuk ibadah, jadi pahala. Ada kesempatan untuk dapat pahala, kesempatan untuk ibadah kok tidak dilakukan. Nah, artinya kita menyalahi dari tujuan kita hidup di dunia ini. Nah, tentunya dalam sebenarnya kalau untuk pemimpin pembelajaran itu ya, kalau dikaitkan dengan pertanyaan sebelumnya, sebagai pemimpin pembelajaran itu memang sebenarnya tidak hanya kucing saja ya, kucing itu kan sifatnya kan banyak ke individu. Dalam pemimpin pembelajaran tentunya ya kita melibatkan banyak banyak aspek ya, banyak banyak orang ya. Terus kemudian melibatkan berbagai jabatan ya, baik itu ada guru, kemudian ada PK, ada waka-waka, ada kaprodi, kemudian ada karyawan ya, dan lain sebagainya. Itu ya kita libatkan. Maksudnya kita libatkan itu kita menyamakan persepsi ya. Di kala waktu kita ngumpul bersama. Ngumpul bersama itu untuk menyamakan persepsi eh, misalnya tentang coaching ya. Kita menyampaikan terkait dengan coaching agar mereka juga tahu. Artinya bukan hanya kita yang tahu coaching gitu loh. Tapi mereka tahu, warga sekolah itu tahu, oh ada coaching. Coaching itu kayak apa? Coaching itu kayak gini gitu. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu bukan hanya kita saja yang tahu, tapi semuanya juga tahu gitu loh ya. Nah, kemudian ada KSE juga. Bukan hanya kita yang tahu, tapi semua tahu. Nah, ketika warga sekolah itu tahu, akhirnya kan mereka saling saling coaching, ya kan? Saling coaching, kemudian saling membuat bahan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian juga KSE-nya timbul ya kan saling menghargai dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di sini lingkungan sekolah itu menjadi sangat apa? Sangat luar biasa. Karena di dalam sekolah itu mayoritas warga sekolahnya itu menerapkan itu semuanya. Ada KSE-nya, saling menghargai, kesadaran diri. Akhirnya lingkungannya itu harmonis, bahagia, dan dapat berjalan dengan baik. Tentu ini dapat sangat berdampak pada psikologi setiap guru ya. Masing-masing guru pasti dia akan berdampak ketika lingkungan sekolah itu tidak nyaman ya. Ketika lingkungan sekolah tidak nyaman, ya jelas mereka semangat belajar terang, semangat mengajar berkurang. Itu pasti ketika lingkungan tidak nyaman. Kemudian untuk berinovasi, kreatif, itu menjadi sedikit, ya kan? Berbeda ketika harmonis dan lain sebagainya, saling bertukar pikiran, saling coaching, akhirnya inovasi, ada kreativitas, ya kan?
semangat-semangat untuk menulis karya ilmiah dan lain sebagainya itu timbul dengan sendirinya. Sehingga kompetensi masing-masing guru meningkat, terus kemudian dampaknya ke siapa? Tentu ke murid. Kalau gurunya itu profesional, ahli, jelas nanti cara mereka dalam menjelaskan itu berbeda ketika gurunya tidak kurang ahli ya. Yang ditangkap murid pun akan berbeda. Murid akan menangkap banyak materi, banyak wawasan yang luar biasa dan berguna untuk kedepannya nanti. Nah, itu yang saya terapkan selama ini di dalam sekolahan saya ya. Sharing-sharing ya, sharing-sharing yang telah saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah menonton video ini. Semoga Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.